Good morning everyone, Pastor Hania Saputra dari kota Brisbane, Australia. Saya ingin membahas mengenai perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau sudah memiliki Alkitab, maka ini berhenti di kitab Keluaran pasal 17, saudara, ya, di mana ada beberapa pelajaran yang menarik sekali untuk kita bahas pada pagi hari ini, di mana Musa memimpin bangsa budak, bangsa budak, karena 430 tahun mereka dijajah oleh bangsa Mesir, ya, mereka menjadi bulan-bulanan, mereka tersiksa, mereka tidak diorangkan, mereka dianggap lebih rendah daripada binatang, ya, selama 430 tahun. Saya bisa perkirakan itu berarti, saudara, lebih daripada hampir 11 generasi, saudara, ya, 11 generasi. Nah, saudara bisa bayangkan betapa penderitaan itu menjadi stigma bagi bangsa Israel ini ketika Musa memimpin mereka untuk mengeluarkan bangsa ini, memberikan satu arahan menuju kepada satu tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada mereka semuanya. Nah, pelajaran yang menarik sekali untuk kita bedah hari ini adalah satu, Tuhan mendengarkan seruan orang yang tertindas. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara, tetapi yang jelas adalah begini, Tuhan tidak pernah menjauhkan telinganya daripada teriakan Anda sebagai orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi yang pertama adalah Tuhan selalu mendengarkan doa-doa saudara. Ya, saya yakin bahwa ketika saudara menghadapi masalah, jangan lari kemana-mana. Ya, sebab kalau saudara lari kemana-mana, maka saudara akan kehilangan kesempatan itu. Larilah kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab saudara. Yang kedua adalah Tuhan sudah menyediakan pembebas bagi bangsa yang tertindas ini. Kalau mereka berteriak untuk kebebasan, untuk kelonggaran, untuk keringanan, maka Tuhan menyediakan lebih daripada apa yang mereka minta. Tuhan menyediakan satu pembebas, ya, dari bangsa ini yang akan menjadi perwakilan Allah dengan tindakan yang luar biasa sekali, mujizat dan tanda-tanda heran itu. Dan juga Tuhan menyediakan satu tanah perjanjian di mana belum pernah terlintas dalam pikiran bangsa budak ini. Dan yang ketiga adalah Tuhan mencukupi hari depan mereka yang kelihatan mustahil. Saudara, kalau saudara terlalu lama ditindas, kalau saudara terlalu lama hidup dalam kemiskinan, maka saya yakin bahwa Anda tidak memiliki satu pandangan untuk masa depan saja. Untuk makan hari ini itulah pusat fokus Anda. Tetapi saya tahu kepada siapa saya percaya bahwa Tuhan kalau membebaskan saudara, menyelamatkan saudara, Dia tidak akan bertindak separuh, ya, separuh di tengah jalan begitu, tapi Dia akan memimpin saudara kepada kelimpahan. Saudara tidak diciptakan menjadi ekor, tapi sudah diciptakan untuk menjadi kepala. Ya, tentunya kepala ini dengan satu balance bahwa saudara rendah hati karena semuanya daripada Tuhan. Tanpa Tuhan, kita ini nol belaga, saudara. Ya. Nah, ada beberapa pelajaran yang tidak pernah masuk dalam pikiran bangsa budak ini. Sebelum Keluaran 17 itu, kalau saudara kembali ke Keluaran 15 maupun 16, maka saudara akan melihat bahwa suatu saat mereka mengalami satu, istilahnya begini, kesulitan air, karena sumber air pada waktu itu kontaminasi, ya, sehingga airnya menjadi pahit. Tapi dengan pertolongan Tuhan pun, Musa, ya, menyehatkan air itu, membuat air itu manis sehingga bisa diminum, layak diminum. Itu di Keluaran 15, saudara. Ya. Keluaran 16, saudara akan melihat di sana bahwa bangsa ini mulai mengeluh lagi. Mereka kelaparan, mereka meminta makanan, mereka mengutuk Musa karena mengapa mereka dikeluarkan dari tanah Mesir. Kalaupun di Mesir mereka menderita, tetapi tetap makan. Tapi di tengah perjalanan menuju tanah perjanjian ini, kenapa Musa engkau membuat kami mati kelaparan di tanah asing ini? Musa sendiri agak kelabakan, saudara. Ya, karena melihat bahwa begitu banyaknya manusia, dari mana dia bisa mencukupi makanan. Dan dia meminta kepada Tuhan. Tuhan mengirimkan mana dari surga. Wow, ya, bahkan burung-burung puyuh itu dikirimkan untuk menjadi balance daripada mana. Tetapi dasar
Ya, bangsa budak yang tidak pernah makan enak ini. Mereka makan sampai kekenyangan. Mereka makan sampai dikatakan mereka mati karena makanan masih di mulut mereka. Saudara, sangat sangat tragis sekali. Ya, kalau berkat itu diberikan kepada orang percaya, tapi orang percaya tidak bisa menggunakan berkat itu dengan tempatnya, pada tempatnya. Sehingga mereka itu mati oleh karena kebanyakan berkat, saudara. Ya. Nah, kita sampai kepada Keluaran 17, saudara, di mana mereka sampai ke tempat Rafidim ini. Ya, di Rafidim ini mereka mengeluh lagi. Bangsa budak ini mengeluh lagi. Karena mereka kekurangan air, mereka tidak dapatkan air, mereka tidak melempari batu daripada pemimpin mereka, Musa. Dan Musa dengan putus asa dia datang kepada Tuhan. Nah, ini baik sekali. Kalau saudara sedang menghadapi permasalahan, biarlah saudara datang ke Tuhan. Ya, ada beberapa tokoh saudara sebenarnya di dalam Alkitab ini. Ketika mereka menghadapi musuh, ketika mereka menghadapi challenge, mereka selalu datang ke hadapan Tuhan. Misalnya Raja Hizkia. Ya, Raja Hizkia ini menghadapi Raja Senherib, saudara. Ya, dia membentangkan surat ancaman daripada Raja Senherib. Dan Tuhan datang, Tuhan bertindak, bahkan Tuhan menolong. Ya, Raja Hizkia ini. Juga Daniel, saya masih ingat bahwa ketika dia melanggar perintah daripada Raja Darius, bahwa tidak boleh menyembah siapapun juga kecuali menyembah Raja. Akhirnya Daniel yang entah bagaimana Daniel bisa tertangkap oleh para pejabat pada waktu itu, para saingannya, ketika dia berdoa 3 kali sehari. Sehingga Daniel harus dimasukkan dalam gua singa dengan berharapan pastilah Daniel mati. Tetapi di dalam gua singa itu pun ada hadirat Tuhan, sehingga menutup mulut daripada singa-singa. Ya, Paulus dan Silas ketika mereka mengusir setan daripada roh jahat daripada seorang gadis, ya, pemilik daripada gadis ini merasa perusahaannya, perusahaan perdukunannya dirugikan, maka diperkarakan. Paulus dan Silas mengalami penjara, tetapi ketika mereka bernyanyi di dalam penjara, Tuhan membebaskan mereka, tetapi mereka tidak lari. Itulah yang menyelamatkan mereka, sehingga satu keluarga kepala daripada penjara di kota Filipi ini datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Nah, kita bisa belajar, kita bisa tarik pelajaran ini, saudara, satu hal, ya, di masa yang paling kelam pun, Tuhan tetap bekerja dan berkehendak menolong anak-anaknya. Sudahkah Anda menjadi anak? Itu pertanyaan yang sangat penting sekali. Nah, biarlah kita selalu membawa permasalahan kita kepada Tuhan. Ya, sebab Tuhan adalah sumber, adalah tempat pertolongan kita. Kalau saya ingin baca di Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ya. Kalau kasih karunia itu apa, maka kita butuh, saudara, melakukan sesuatu untuk memenuhi persyaratan apa itu, sehingga kita bisa menemukan pertolongan pada waktunya. Tetapi yang benar adalah begini. Kasih karunia itu bukan apa, melainkan siapa. Kalau kasih karunia itu adalah Yesus, maka saya yakin percaya. Ketika saudara membuka hati, mengizinkan Yesus masuk ke dalam hati saudara, saudara memiliki kasih karunia itu. Dan selalu mendapatkan pertolongan pada saatnya. Ibrani 4 ayat 16. Saudara. Nah, saya ingin lanjutkan Keluaran 17 itu, saudara, di mana Musa memimpin bangsa ini ketika dia sampai kepada di tempat Refidim di belakang saya ini, saudara, ya, di layar ini. Ya, di mana Musa diperintahkan untuk memukul batu. Ya. Dan ketika Musa memukul, keluarlah air dari batu itu. Bagaimana mungkin air keluar dari batu? Air keluar dari tanah, itu lazim. Tapi kalau air keluar dari batu, itu mujizat. Ya. Kita bisa lihat juga bahwa di dalam Alkitab ini banyak simbolisme. Batu karang itu merupakan satu simbol daripada pribadi Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang batu, batu itu adalah
tahan lama dan kuat sekali. Di Perjanjian Baru, di mana dikatakan orang yang membangun rumahnya berdasarkan fondasinya batu, maka dia akan tetap berdiri, rumah itu akan tetap berdiri menghadapi gelombang, angin, badai, dan lain sebagainya. Tapi mereka yang mendirikan dasarnya, fondasinya dengan tanah dan pasir, maka akan segera rubuh ketika angin badai itu datang. Nah, gambaran daripada batu ini adalah saya ingin tarik ataupun ajak saudara untuk melihat kepada salib itu sendiri. Ya, gambaran batu karang yang terpukul adalah gambaran Tuhan Yesus yang tersalib itu. Ya, terpukul oleh karena pelanggaran manusia. Yesaya 53, 3-5. Dan batu karang itu kini mengalir, ya, mengalir deras. Saya yakin percaya dari salib itu mengalir air kehidupan. Saya inginkan saudara tidak ada di dua tempat ini. Keluaran 17 ayat yang ke-7 ditutup dengan perkataan begini. Ada dua perkataan, dua tempat yang sangat menarik sekali. Yang pertama adalah masa. Masa itu berarti the place of trial, tempat ujian. Yang kedua adalah Meriba. Meriba itu adalah the place of quarreling, tempat di mana mereka bertengkar. Saya tidak inginkan saudara, Anda semuanya, ada di salah satu tempat. Baik tempat ya di ujian ataupun tempat ketika saudara bertengkar dengan pemimpin saudara. Yang penting adalah begini, lihatlah ya kepada Kristus yang sudah terpukul itu dan temukan tempat Anda di dalam Dia. Saya yakin percaya ini undangan Tuhan Yesus sebelum Alkitab itu terdiri dari 66 kitab, dimulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Di kitab Wahyu yang paling akhir, saudara, ya, tepatnya di Wahyu 22:17, ada satu undangan yang saya ingin berikan kepada saudara. Jikalau Anda belum menemukan tempat Anda di dalam Kristus, yaitu begini. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, sekali lagi, barang siapa haus, baiklah ia datang. Dan barang siapa yang mau. Saudara mau atau tidak? Nah, kalau saudara mau dikatakan begini, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ini luar biasa sekali, saudara. Begitu saudara terima Yesus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah meminta ampun, sudah bertobat dari dosa-dosa Anda, kebiasaan buruk Anda. Maka saya yakin percaya, mulailah hari itu juga. Ya, ada air kehidupan yang mengalir dalam kehidupan saudara. Percaya miracle, saudara. Bagaimana mungkin air bisa keluar dari batu? Saudara, Tuhan punya karya yang besar. Oleh karena itu, jangan merasa bahwa aku tidak mungkin berubah. Jangan merasa bahwa dosaku terlalu besar. Yesus sudah menanggung semuanya. Dan Yesus mengasihi saudara. Kalau Anda mendengarkan berita ini berita baik, biarlah saudara membuka hati, mengizinkan Yesus masuk. Sehingga air kehidupan itu bisa memberkati dunia dan memberkati kerajaan Dia. Tuhan memberkati saudara.